Kita akan merenungkan satu tema dari musuh yang membenci menjadi seorang hamba yang mengasihi. Saya mengajak kita membuka bagian Alkitab kita dan kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal ke-22 ayat pertama sampai ayat ke-16. Di situ Paulus memberikan pembelaan di hadapan orang-orang Yahudi ketika dia hampir dimatikan, diserang oleh orang-orang Yahudi ketika dia dituduh seakan-akan dia menista akan bait Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal 22, Paulus menceritakan pertobatannya, panggilannya, pengutusannya. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan singer, boleh song leader saya minta untuk bersama jemaat ayat yang kedua dan demikian seterusnya sampai kepada ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat ke-16. Saya ayat pertama, Bapak Ibu bersama dengan song leader ayat kedua dan demikian seterusnya. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Paulus berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Tentu hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Tuhan dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksiku terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersyukur di dalam sepanjang kesibukan kami selama seminggu ini. Kembali pada hari yang pertama ini, Tuhan membawa kami boleh memulai minggu ini dengan datang beribadah kepadamu Tuhan.
Arahkanlah hati kami kepadamu, persiapkanlah telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami yang lemah dan lambat ini, Roh Kudus yang menuntun kami yang seringkali penuh dengan hati yang keras, untuk boleh menaklukkan diri di bawah daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami bukan firman yang menyenangkan telinga kami, tapi berikanlah kepada kami firman yang akan menggerakkan kami, sehingga seluruh hidup kami sebagai orang percaya menjadi hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan, menjadi hidup yang boleh dipakai oleh Tuhan, di dalam tangan-Mu menjadi alat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ke depan, kami juga serahkan Tuhan, persiapkan hati kami nanti untuk kami memasuki perjamuan kudus. Persiapkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan kami bersyukur. Amin. Siapakah saudara sekalian yang dijuluki sebagai the greatest apostle of Christ, the greatest missionary, the greatest evangelist, the greatest pastor, dan the greatest theologian di dalam perjanjian baru? Siapakah yang dijuluki demikian? Kita akan dengan mudah dan tidak ragu kita akan menjawab bahwa itulah Paulus. Tetapi Paulus juga bisa disebut sebagai the greatest enemy of Christianity di dalam permulaan-permulaan berdirinya gereja. Paulus adalah seseorang yang sangat membenci kekristenan. Paulus adalah seorang yang berkobar-kobar untuk melawan kekristenan. Seorang yang membenci Yesus. Dia mau mematikan pengaruh daripada kekristenan. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari kehidupan Paulus, seorang yang diberi Tuhan kesempatan untuk mengerjakan hal yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Kisah kehidupan Paulus adalah gambaran yang sangat jelas apa itu Injil. Apakah itu Injil? Kita bisa melihatnya dengan jelas di dalam kehidupan Paulus, bahwa semua hanya karena anugerahnya. Semua hanya karena kasih karunia daripada Tuhan Allah. Anugerah dari Allah yang mulia kepada seseorang yang sangat tidak layak menerimanya. Saudara, semua orang yang dibawa kepada Kristus, semua orang yang percaya kepada Kristus, semua orang yang menerima berita Injil, haruslah orang yang demikian. Orang yang merasa tidak layak sama sekali. Orang yang bertanya, kenapa Tuhan? Why have you chosen me? Kenapa Tuhan memilih aku? Aku sama sekali tidak patut dan tidak layak. Nah saudara, kehidupan Paulus adalah gambaran daripada seseorang yang sama sekali tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi dia. Untuk kita bisa mengerti betapa ajaibnya, betapa ajaib pertobatan Paulus, maka kita harus tahu masa lalu daripada Paulus. Kita harus tahu sisi gelap dari kehidupan Paulus sebelum dia menjadi seorang Kristen, sebelum dia menjadi utusan Injil yang rela melayani Kristus sampai mati. Saulus muda adalah seorang Yahudi yang setia dan taat. Dia adalah seorang yang diperkirakan anggota daripada Sanhedrin, anggota daripada 71 mahkamah agama, seorang yang begitu berdedikasi. Kalau saudara memiliki orang seperti Saulus muda di gereja, wah senang gereja. Semua hal diurus, semua hal dikerjakan, membela dengan luar biasanya. Saulus seorang yang berdedikasi, memperjuangkan agamanya. Dan kehidupan awal daripada Paulus ditandai dengan semangat yang berapi-api, semangat keagamaan yang sayangnya juga diwarnai dengan kekerasan yang brutal, saudara. Diwarnai dengan penganiayaan yang hebat terhadap gereja mula-mula. Aku membela agamaku, maka aku mematikan agama orang lain. Aku membela, maka apapun yang mengancam agamaku harus ditiadakan. Maka itulah semangat daripada Saulus yang muda. Sampai di sini, jikalau saudara ditanya, mungkinkah orang ini jadi Kristen? Mungkinkah orang ini bisa percaya Yesus? Kita akan menjawab, mustahil, tidak mungkin. Orang macam begitu. Saudara, kalau lihat seorang yang terus mengobrak-abrik ibadah orang Kristen, orang yang kemudian memikirkan bagaimana membom, bagaimana membunuh orang Kristen, saudara pikir tidak mungkin dia jadi Kristen.
kita akan mengatakan mustahil. Tetapi Kisah Rasul pasal 9 mencatat satu titik balik yang membuat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Apa yang mustahil itu menjadi bisa dikerjakan. Oleh karena apa? Kisah Rasul 9 mencatat sesuatu yang begitu ajaib. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah oleh karena kasih karunia Allah. Dan itulah yang disebut sebagai The Amazing Grace oleh John Newton sebagai judul daripada pujiannya. Amazing Grace. Satu kasih karunia yang tidak mungkin terpikirkan. Kisah Rasul pasal 9 itu mencatat pertemuan Saulus yang muda itu dengan sosok yang dia benci. Dengan sosok yang dia ingin habiskan pengaruhnya. Semua pengikutnya akan dia tangkap. Semua pengikutnya akan diseret ke Yerusalem. Akan dipenjarakan. Jikalau harus dimatikan, Paulus siap untuk mematikan mereka. Paulus di dalam Kisah Rasul 9 berjumpa dengan sosok yang dia begitu benci, tetapi juga sosok yang begitu mengasihi dia. Ini ironis, tetapi inilah kesaksian hidup orang Kristen, bahwa seseorang yang begitu membenci justru malah begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan pertemuan itu terjadi di dalam perjalanan Paulus dan rombongannya dari Yerusalem ke Damsyik. Nah saudara, ketika kita membaca Alkitab, antara nama Saulus dan Paulus itu bukan kemudian Saulus jadi Kristen lalu kemudian namanya diubah menjadi Paulus ya. Dia adalah seorang muda yang internasional. Maka dia punya nama Yahudi dan dia juga punya nama pergaulan internasional itu. Nah saudara sekalian, di dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Yesus. Saat itu Saulus muda yang dipenuhi dengan amarah yang mematikan terhadap orang-orang Kristen, dia sudah meminta surat kepada imam besar dan kepada majelis tua-tua untuk dibawa kepada sinagog di Damaskus. Dia meminta izin untuk menyeret mereka yang disebut sebagai pengikut jalan itu. Dulu orang-orang Kristen itu disebut sebagai pengikut the way, jalan itu. Dia minta izin untuk boleh menyeret mereka kembali ke Yerusalem untuk memenjarakan mereka. Tetapi di tengah perjalanan itulah Alkitab mencatat bagaimana Saulus diliputi oleh cahaya yang begitu terang dari langit, yang menyebabkan dia rebah tersungkur di tanah. Dan yang menarik bagi kita saudara sekalian, kalau saudara lihat pada slide di ayat ke-6 pasal 22, di situ tercatat, tetapi di dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat ke Damsyik, pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Ketika saya membaca bagian ini, saya terus terpikir, kemuliaan Tuhan yang kita saksikan ini baru terlalu sederhana yang Tuhan nyatakan. Bayangkan di tengah siang hari bolong, pada tengah hari saudara sekalian, ketika matahari sedang teriknya di timur tengah saudara sekalian, tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang yang menyilaukan. Saudara, matahari saja sudah begitu silau. Beberapa waktu lalu Surabaya ini silau sekali saudara, panasnya luar biasa. Sampai jangan-jangan Surabaya ini planet lain daripada bumi yang lebih dekat kepada matahari saudara. Panas. Tapi saudara bayangkan ketika itu di daerah Timur Tengah, ketika Saulus berjalan bersama rombongannya, ada cahaya yang begitu terang menyilaukan mata, memancar dari langit. Dan disitulah dia mendengar kata-kata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia tidak tahu ini yang bertanya siapa, tetapi cahaya yang begitu terang, kemuliaan yang begitu dahsyat, tidak mungkin tidak, itu pasti Tuhan. Tapi masakan dia bertanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Saulus di situ dia begitu bingung, dia goncang dan dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Mau tidak mau dia harus mengakui bahwa suara yang bertanya itu tidak mungkin tidak, itu pasti Tuhan. Tapi Paulus bingung, Paulus bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Dan disitulah Yesus menjawab dengan secara langsung dan jelas. Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Wah cilaka. Sejak hari itu, sejak perjumpaan itu, hidup daripada Saulus berubah secara drastis. Hidup daripada Saulus berubah 180 derajat. Ada orang yang bilang, saya sudah bertobat. Kenapa hidupmu tidak berubah? Saya bertobat 360 derajat. Nah saudara, kembali lagi begitu ya. Tapi hidup Paulus berubah 180 derajat. Karena pada hari itu terang daripada Tuhan membutakannya
sekaligus menghancurkan keangkuhan daripada dia. Seringkali orang begitu angkuh. Sampai kapan? Sampai dia melihat kemuliaan Tuhan baru dia sadar dia bukan siapa-siapa. Sering kita merasa hebat, di kampung orang merasa hebat, sampai dia pergi ke kota baru sadar dia ternyata bukan siapa-siapa. Saulus kira dia sudah tahu siapa itu Tuhan, dia sudah belajar kitab suci. Tetapi pada hari itu, perjumpaan itu menghancurkan keangkuhan daripada Saulus. Dan Tuhan menetapkan bahwa Saulus adalah alat pilihannya untuk membawa namanya di hadapan bangsa-bangsa bukan Yahudi, di hadapan raja-raja, di hadapan orang Israel. Maka di dalam Kisah Rasul kita baca, Saulus memberikan pembelaan, memberikan khotbah di hadapan orang-orang bukan Yahudi, di hadapan raja-raja, dan di hadapan orang-orang Israel. Tuhan menetapkan Saulus akan menjadi alat pilihannya. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15, ketika Allah berfirman kepada Ananias yang ragu untuk menjumpai Saulus, di situ Tuhan berfirman, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Dan ketika dia pergi memberitakan, apa yang terjadi? Tuhan berkata, Saulus akan menderita karenanya. Nah saudara, ketika kita melayani Tuhan, banyak orang membayangkan, kalau saya ikut Tuhan pasti saya lancar, kalau ikut Tuhan pasti saya kaya, kalau ikut Tuhan pasti saya diberkati berlimpah. Saudara sekalian, kita seringkali tidak membaca dengan baik. Tuhan berkata, Saulus akan menjadi alat pilihanku, tetapi Tuhan berkata dia akan menderita karenanya. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 16 mengatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Nah saudara, inilah cara Tuhan seringkali menaklukkan musuh-musuhnya. Orang yang melawan dia, Tuhan menyatakan cinta kasihnya. Orang yang melawan dia, Tuhan menyelamatkan orang itu. Dan Tuhan membawa orang itu masuk ke dalam kerajaannya, membawa sebagai anak-anaknya, dan memberikan panggilan pelayanan kepada orang itu. Maka Saulus, dari seorang yang disebut sebagai the greatest enemy of Jesus Christ, Tuhan mengubah dia menjadi the greatest apostle of Christ, the greatest missionary, the greatest evangelist, the greatest pastor, and the greatest theologian. Bagaimana Tuhan mengubah orang yang demikian? Cara kerja Tuhan kita tidak bisa mengerti. Inilah yang disebut sebagai perubahan hidup, U-turn. Pertobatan itu adalah U-turn. Pertobatan itu bukan saudara sadar salah jalan tapi tidak berbalik, sadar sudah salah jalan terus, tidak. Tetapi pertobatan adalah U-turn. Lalu di Kisah Rasul 22 ayat 10 itu kemudian menjadi titik balik yang sangat penting bagi seseorang yang baru bertobat. Itu saudara sering bertemu dengan orang yang baru bertobat. Nah, di dalam Kisah Rasul 22 ayat 10 mencatat titik balik yang sangat penting bagi seseorang yang baru bertobat ketika Paulus bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Ini penting saudara sekalian. Paulus bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Dan Tuhan menjawab, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, ini poin penting yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang Kristen, saudara. Ini poin penting yang tidak boleh diabaikan. Kadang orang menjadi Kristen langsung tanya, Tuhan bisa kasih apa sama saya? Jadi Kristen cuma doa, Tuhan minta ini, minta itu. Tuhan harus ini, harus itu. Nah saudara sekalian, ini poin penting yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang Kristen. Kadang kita kira pertobatan itu adalah garis finish di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Oh sudah bertobat, haleluya puji Tuhan, tunggu masuk surga. Kapan masuk surga? Oh tunggu saja. Lalu hidup santai, hidup tidak melakukan apa-apa. Oh yang penting saya pergi gereja seminggu sekali, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu saya kerja. Mau nipu, mau apa itu urusan saya. Yang penting sudah ada tiket masuk ke surga. Nah inilah seringkali teologi kita.
Nanti sore saya akan membahas mengenai teologi ini yang disebut sebagai lifeboat theology. Nah, seringkali banyak orang Kristen, orang Injili, kita hidup dengan pikiran seperti itu. Lifeboat theology, yang penting selamat, tidak peduli yang lain. Nah, saudara sekalian, pertobatan itu barulah garis start. Nah, saudara, orang yang ikut maraton baru lewat garis start, dia tidak mungkin mengatakan, "Hore, sudah ikut lomba maraton." Saudara sekalian, pertobatan itu barulah titik permulaan hidup sebagai orang Kristen. Barulah permulaan panggilan kita sebagai orang percaya. Dan ingat, Tuhan tidak memisahkan penebusannya dan tugas panggilannya, saudara. Tuhan tidak pisahkan penebusan. Oke lah, kamu ditebus tapi kamu tidak dipanggil. Yang lain yang dipanggil. Saudara sekalian, Tuhan tidak memisahkan antara penebusan dan tugas panggilannya. Kita lihat dalam Efesus pasal kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Di situ kalau saudara cuma baca ayat 8 sampai 9, kita melihatnya hanya versi satu sisi. Kita lihat sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah penebusan Tuhan yang diberikan di dalam kasih karunia-Nya. Kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Kamu diselamatkan, itu kasih karunia Tuhan, bukan pekerjaanmu. Tetapi jangan lupa ayat 10. Jangan lupa ayat 10. Ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, buatan seorang seperti seniman yang agung yang menciptakan dengan begitu ajaibnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara jangan pisahkan ayat 8 dan ayat 9 dengan ayat yang ke-10. Saudara ditebus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi saudara sekalian, keselamatan itu adalah anugerah. Bukan karena usaha kita, tetapi di dalam keselamatan itu terkandung panggilan Tuhan seturut dengan rencananya. Apa artinya dipanggil Tuhan? Orang bilang dipanggil Tuhan artinya sudah mati, pergi meninggalkan dunia. Dia sudah dipanggil Tuhan. Nah saudara sekalian, dipanggil Tuhan apa artinya? Di Alkitab kita mendapati orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk suatu tugas yang khusus. Paulus dipanggil Tuhan untuk apa? Di dalam Roma pasal pertama ayat pertama, ketika Paulus membuka surat Roma, Paulus menuliskan begini. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Paulus mengatakan dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan, dipisahkan dari yang lain untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Nah, di dalam perjanjian lama para imam dipanggil Allah untuk pekerjaan khusus mereka. Dalam Keluaran 28 ayat pertama di situ Tuhan berfirman, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu. Nah, ini mungkin Harun ini orang dari Sumatera, ini Musa dari Sumatera Utara ya, maka dia bilang panggillah engkau suruh abangmu itu Harun. Bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam. Dipanggil untuk memegang jabatan imam. Nah saudara sekalian, dipanggil oleh Allah itu berarti dipilih oleh Allah untuk suatu tujuan tertentu. Dipilih oleh Allah untuk suatu tujuan tertentu. Ketika seseorang sadar akan panggilan itu dan dia dengan taat menyerahkan dirinya. Saudara perhatikan ya, ketika seseorang dia sadar panggilan itu dan dia dengan taat menyerahkan dirinya, pada saat itulah dia mulai menghidupi apa yang menjadi tujuan Allah baginya. Ketika dia sadar panggilan itu, dia taat menyerahkan diri kepada panggilan itu, maka pada saat itulah dia mulai menghidupi apa yang menjadi tujuan Allah baginya. Pada saat itulah dia menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang terus melawan panggilan Tuhan, saudara yang terus hidup dalam dunia saudara sendiri, saudara tidak mungkin sejahtera. Saudara menjadi orang kaya tapi kaya itu kosong hatinya. Saudara menjadi orang yang hebat, banyak
koneksi, banyak kuasa, tapi hati tidak pernah tentram. Karena saudara belum masuk kepada apa yang menjadi tujuan Allah bagi hidup saudara. Ketika seseorang sadar panggilan itu dan dia dengan taat menyerahkan dirinya, pada saat itulah dia mulai menghidupi apa yang menjadi tujuan Allah baginya. Seseorang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan ketika dia tidak taat, Tuhan terus memberikan kegelisahan. Tuhan terus memberikan kegelisahan sampai dia menyerahkan diri. Saya tidak pernah terpikir mau menjadi hamba Tuhan. Cara Tuhan memimpin itu ajaib. Sampai hari ini bisa berkhotbah saudara, itu ajaib. Karena dari kecil, dua hal yang harus ada pada seorang hamba Tuhan saya tidak punya. Yaitu bisa berbicara dengan lancar dan bisa menyanyi saudara. Saya dari kecil gagap. Saya tidak bisa berbicara dengan lancar. Lalu saya tidak merasa harus menjadi hamba Tuhan. Perjalanan panjang saya tidak bisa itu ceritakan karena akan makan waktu saudara. Tetapi saya hanya ingat pada NREC tahun 2011 Desember ada di situ, dan saya terus pikir apa panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya pikir tidaklah, tidak mungkin. Tapi ketika itu pendeta Stephen Tong waktu sesi malam terakhir bertanya, siapa yang digelisahkan Tuhan menjadi hamba Tuhan, maju ke depan, angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Saya bilang tidaklah, itu bukan panggilan saya, semua sudah maju. Pendeta Stephen Tong mengatakan, masih ada orang yang terus bergumul, masih ada orang Tuhan tidak kasih ketenangan. Wah, saya merasa kok seperti itu. Akhirnya saya tahu bahwa harus menyerahkan diri, dan disitulah menemukan sukacita dan sejahtera itu. Nah, tetapi apakah hanya sebagian orang yang diberikan panggilan Tuhan? Apakah hanya 10% dari 100% jemaat yang diberikan panggilan itu? Tidak, saudara sekalian, tidak. Di dalam Alkitab, Allah memanggil seluruh bangsa Israel untuk apa? Di dalam Keluaran 19 ayat 6, Allah memanggil seluruh bangsa Israel untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pula di dalam perjanjian baru, jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus juga dipanggil dengan panggilan yang sama. Jadi saudara sekalian, panggilan Allah kepada Israel adalah untuk menyatakan keselamatan dari Allah kepada dunia di luar sana. Panggilan Allah kepada gerejanya, kepada semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, adalah untuk menyatakan belas kasihan, menyatakan kasih karunia, menyatakan keselamatan Allah kepada dunia ini. Itulah panggilan Tuhan bagi setiap, bukan sebagian, setiap orang yang telah ditebus adalah untuk menyatakan mercy of God, grace of God, and salvation of God kepada dunia ini. Meskipun demikian saudara, memang ada panggilan yang bersifat khusus untuk masing-masing orang. Panggilan setiap orang tidaklah sama saudara sekalian. Ada panggilan yang bersifat khusus untuk masing-masing orang. Ada orang saudara sekalian yang dipanggil misalnya ya, untuk dia mengatur satu kegiatan gereja dengan baik. Tapi mungkin dia tidak terpanggil sebagai seorang usher. Saudara, usher itu Tuhan berikan satu tugas yang sangat penting loh saudara. Usher itu saudara datang ya, orang yang lagi berantem itu lihat wajah saudara jadi tenang, damai. Tapi kalau saudara sendiri tidak pernah tenang, damai jadi usher ya, suami istri. Baru berantem di rumah, naik mobil terus berantem sampai depan pintu gereja, akhirnya berhenti berantem. Ketika jadi penyambut, saudara, jemaat tidak diberkati. Datang, apa senyum-senyum? Loh, kok saya kan jemaat? Udah masuk, nggak usah senyum-senyum. Nah, sendirinya tidak ada panggilan dalam artian bahwa dia melayani tidak dengan satu sukacita. Nah, saudara sekalian, pertama-tama tentu kita dipanggil Allah adalah untuk memperoleh keselamatan. Kita dipanggil Allah untuk memperoleh keselamatan. Kita ini menjadi orang Kristen bukan karena pilihan kita, tetapi karena Allah memilih dan memanggil kita. Saudara ingat kata Yunani yang diterjemahkan sebagai gereja adalah eklesia, yaitu jemaat yang dipanggil. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Setelah panggilan keselamatan,
kita kemudian dipanggil untuk bertumbuh, saudara sekalian. Bertumbuh di dalam kebajikan Kristen. Jadi saudara sebagai orang percaya, setelah saudara menjadi orang percaya, saudara harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam apa? Pertumbuhan di dalam kebajikan kekristenan sebagai seorang Kristen yang boleh memancarkan hidup di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam melayani Tuhan juga. Melalui apa? Melalui perbuatan baik yang Allah sediakan. Efesus pasal 2 ayat 10. Dan proses pengudusan inilah yang menegaskan panggilan kita. Saudara sekalian, saudara ketika menjadi seorang percaya, saudara tidak langsung dipanggil misalnya melayani mimbar, tidak. Tetapi ada proses, dan melalui proses itu saudara melihat dan Tuhan menegaskan panggilan saudara. Dan Petrus mengatakan tentang proses pengudusan itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat ke-7. Inilah pertumbuhan orang Kristen. Petrus mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, berusaha menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan, berusaha menambahkan kepada pengetahuan itu penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan saudara, dan kepada ketekunan akan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan dari kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Petrus mengatakan sebagai orang percaya yang telah ditebus, engkau harus bertumbuh. Engkau sudah punya iman, tetapi tambahkanlah, Petrus mengatakan, dengan sungguh-sungguh kamu usaha, tambahkanlah kebajikan kepada imanmu itu. Dan tambahkanlah pengetahuan kepada kebajikan itu. Petrus mengatakan terus bertumbuh, sampai engkau bisa mengasihi. Nah saudara bayangkan kalau sudah menjadi Kristen puluhan tahun, saudara masih tetap tidak bisa mengasihi. Saudara terus berseteru, saudara terus bertengkar dengan orang luar, dengan saudara seiman dalam gereja. Maka di situ kita mulai mempertanyakan, memang manusia diciptakan daripada tanah, tetapi jangan-jangan ini tanah sengketa, saudara sekalian. Ada orang diciptakan dari tanah gembur, hidupnya subur terus berbuah, tapi jangan-jangan ada yang diciptakan dari tanah sengketa, seumur hidup terus berantem, saudara sekalian. Maka kita dipanggil untuk terus bertumbuh. Lalu kemudian setelah itu, saudara, ketika kita dipanggil masuk ke dalam pelayanan, Allah akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani yang memampukan kita menggenapi panggilan itu. Saudara dipanggil, diberikan karunia rohani yang akan menggenapi panggilan itu, dan karunia itu dibagikan oleh siapa? Karunia itu dibagikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah karunia yang akan berguna di dalam ladang pelayanan. Ada orang di ladang pelayanan, dia kemudian menjadi misionaris. Tuhan pernah memperlengkapi dia dengan kemampuan, misalnya kemampuan mesin, sehingga ketika dia pergi ke pedalaman, dia bisa menghasilkan banyak hal yang bisa membantu penduduk di tempat itu, sehingga mereka hidupnya lebih baik. Saya ingat seorang misionaris, saya lupa namanya, dia diutus pergi ke Formosa, ke Taiwan. Dia secara bakat sebagai seorang pengkhotbah mungkin tidak terlalu, tetapi dia memiliki kemampuan di dalam mesin. Tuhan memperlengkapi dia sehingga dia banyak membangun kehidupan para petani di sana dan kemudian mendirikan begitu banyak gereja, saudara. Tuhan memberikan karunia-karunia, karunia dalam bidang medis, karunia dalam bidang-bidang yang lain. Tuhan berikan memperlengkapi pelayanan. Nah, saudara, mengenali dan menyadari panggilan kita itu menjadi kekuatan yang memotivasi dalam pelayanan, saudara ya. Kadang-kadang orang merasa kering, orang merasa burn out. Nah saudara, kita perlu mengenali dan menyadari panggilan kita. Itu akan menjadi kekuatan yang memotivasi saudara dalam pelayanan. Sehingga saudara susah atau berat pun orang akan rela. Misalnya saudara pergi ke KKR regional. Saudara kenapa pergi? Diajak teman. Kenapa pergi? Mau rame-rame dengan teman. Saudara tidak menyadari panggilan di balik pelayanan itu. Tetapi manakala kita menyadari itu, kita rela menempuh perjalanan itu. Sekalipun perjalanan itu kita rasakan berat, tetapi kita tahu bahwa di balik daripada gunung, di balik daripada lembah itu, ada jiwa-jiwa yang menantikan pemberitaan Injil, yang menantikan untuk mereka mendengarkan Kristus diberitakan. Nah saudara sekalian, maka para hamba Tuhan, para penatua, diaken, pengurus, aktivis saudara sekalian, kalau kita sudah lesu dan kita kehilangan orientasi, maka kita perlu kembali mengenali panggilan kita. Kita perlu kembali rekalibrasi, mengenali kembali
akan panggilan itu. Nah, setiap orang Kristen memiliki panggilan dalam hidupnya. Setiap orang Kristen. Karena kita sudah dirancang sebelum dunia dijadikan untuk memuliakan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan buah yang dikehendakinya. Tadi Efesus pasal 2 ayat 10. Itu dengan jelas bahwa kita sudah dirancang untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang dikehendakinya. Dan panggilan Tuhan, panggilan khusus yang Tuhan berikan untuk melayani itu, biasanya dimulai dari apa? Dimulai dari satu kegelisahan, satu beban akan kebutuhan tertentu yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Jadi saudara merasa ada satu beban. Saudara melihat di gereja, kok terlalu dingin. Di gereja kurang hangat, kurang akrab. Yang saudara lakukan mulai ada beban. Bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain? Bagaimana saya bisa menggerakkan sehingga jemaat boleh saling mengenal, boleh saling memperhatikan. Atau saudara merasa ada beban melihat banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Saudara terdorong menjadi seorang guru. Saudara terdorong menjadi seorang politikus misalnya. Saudara melihat masyarakat tidak dilayani dengan baik. Ada satu beban kegelisahan. Untuk apa? Untuk saudara memuliakan Allah melalui panggilan itu. Maka saudara, panggilan khusus Tuhan biasanya dimulai dengan kegelisahan. Beban akan satu hal tertentu yang saudara rasa itu perlu. Tetapi bagaimana caranya saya tahu? Bagaimana caranya saya tahu apa yang menjadi panggilan saya? Bagaimana caranya saya tahu dan menemukan panggilan yang sesuai dengan kehendak Allah? Nah, disinilah kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat kedua mengatakan bahwa dengan apa? Dengan engkau berjalan bersama dengan Tuhan, untuk engkau belajar taat dan engkau mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, mengenali, memisahkan, mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Waktu kita melatih kepekaan kita, saudara sekalian, kita melatih kepekaan kita terhadap pimpinan Tuhan, maka Roh Kudus akan membawa kita maju di dalam panggilan kita. Kita melatih kepekaan kita, dan maka Roh Kudus akan membawa kita maju di dalam panggilan kita. Disinilah kita melihat bagaimana Paulus yang adalah orang yang begitu benci Yesus, begitu benci kekristenan, waktu dia dipertobatkan, dia kemudian menjadi orang yang peka dengan panggilan Tuhan. Dia peka bagaimana Tuhan memimpin. Nah, Paulus, dia ketika Tuhan panggil dia untuk memberitakan Injil, bersaksi di hadapan bangsa-bangsa bukan Yahudi, di hadapan raja-raja, di hadapan orang Israel, Paulus tidak mengatakan, "Yes, amin Tuhan. Saya sudah belajar banyak. Saya sudah mengenal budaya filsafat orang Yunani. Saya mengenal kitab suci Yahudi dengan sempurna. Saya siap langsung pergi menginjili." Tidak. Di sini Paulus dia peka Tuhan pimpin seperti apa. Nah, perhatikan, sebelum Tuhan pakai Paulus menjadi alat kemuliaannya secara besar-besaran, sebelum Tuhan pakai Paulus secara besar-besaran, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengasingkan Paulus lebih dulu ke tanah Arab. Tuhan menyuruh Paulus pergi ke tanah Arab. Dan Paulus taat. Kita tidak diberitahu secara persisnya berapa lama dia tinggal di tanah Arab. Tapi kita tahu setelah 3 tahun Paulus kembali ke Yerusalem. Maka kemungkinan Paulus setelah dia bertobat, Tuhan suruh dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun, saudara. Kenapa dia harus pergi ke tanah Arab? Paulus kan orang hebat. Kenapa tidak langsung terjun ke dalam pelayanan? Nah, saudara, ini ya, kita harus hati-hati. Banyak gereja, lihat anak muda, potensi luar biasa, langsung suruh naik mimbar, langsung suruh khotbah. Yang penting ganteng, yang penting punya karisma, yang penting hebat bicaranya, langsung naik mimbar. Saudara lihat Paulus ya. Paulus kenapa dia harus pergi ke tanah Arab? Maka ditafsirkan Tuhan memerintahkan Paulus untuk menyendiri di sana, di mana Tuhan akan mengajar Paulus
dengan firman-Nya. Tuhan akan mendidik Paulus, merubah cara pandangnya, merubah caranya berpikir supaya seturut dengan Injil Kerajaan Allah. Maka sebelum seseorang melayani, dia harus belajar. Banyak orang cilaka, dia tidak mau belajar, maunya langsung melayani. Tapi Tuhan bilang tidak, you harus belajar. Paulus harus ke tanah Arab. Ada banyak hal yang harus dibereskan di dalam pemikiran Saulus sebelum dia bisa melayani sebagai rasul daripada Yesus Kristus. Banyak hal yang harus dibereskan. Tetapi ada satu tafsiran yang sangat menarik juga. Kenapa Paulus Tuhan asingkan 3 tahun di tanah Arab? Itu adalah untuk mengesahkan kerasulan daripada Paulus. Banyak yang meragukan kerasulan Paulus. Paulus kan tidak pernah melayani bersama dengan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi. Saudara tahu syarat seorang rasul apa? Seorang rasul itu haruslah seseorang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Paulus dia tidak menyaksikan kebangkitan Yesus, tapi dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit di dalam perjalanan ke Damsyik. Lalu seorang rasul adalah seorang yang dicatat apa? Mengikuti pelayanan Yesus sejak baptisan Yohanes sampai Yesus bangkit. Alias seorang rasul adalah murid yang dididik oleh Yesus secara langsung. Para murid mereka mengikuti Yesus kurang lebih 3 tahun. Dan Paulus berada di tanah Arab berapa lama? 3 tahun. Maka diperkirakan di situ Tuhan mengajar, Tuhan mendidik Paulus sehingga dia layak untuk menjadi seorang rasul. Dan panggilan spesifik apa yang diberikan Tuhan kepada Paulus? Tuhan mengatakan, pergilah, aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Maka Paulus akan diutus pergi ke wilayah yang dia tidak kenal, ke wilayah yang dia tidak pahami, ke wilayah yang dia tidak kuasai. Maka sejak hari itu, Paulus akan menjadi rasul daripada Yesus Kristus, sekaligus akan menjadi martir bagi bangsa-bangsa lain. Maka demikianlah saudara sekalian, Paulus dipanggil untuk menjadi apa? Dipanggil untuk menjadi apa? Nah, saudara perhatikan. Paulus dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Wah, ini susah ya. Kalau saya mau melayani, saya mau menjadi bos dong di gereja. Kalau saya mau melayani, saya mau menjadi orang yang dapat kehormatan di dalam gereja. Tapi ketika Paulus dipanggil, dia dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Maka itulah panggilan daripada setiap orang percaya, to become a servant. Itulah panggilan setiap orang percaya, menjadi seorang hamba. Saudara jangan lupa, tema besar Alkitab adalah tentang siapa? Tema besar Alkitab adalah tentang sang hamba. Yesaya 53 menceritakan tentang hamba yang menderita. Siapakah dia? Hamba yang menderita itu. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, Yesuslah hamba itu, hamba yang menderita itu. Dan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 10 ayat 45, Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Engkau pikir anak manusia datang untuk dilayani? Untuk menjadi seorang raja seperti impian kalian? Mesias itu adalah seorang raja yang akan duduk di atas tahta Daud, memerintah betul. Tetapi Yesus mengatakan dia akan menjadi raja yang berbeda. Sebab dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Walaupun Paulus adalah seorang rasul, seorang penginjil, seorang pendiri gereja, seorang teolog yang besar, tetapi Alkitab menyebut bahwa dia adalah hamba daripada Yesus Kristus. Dan di banyak tempat Paulus sendiri menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Ketika dia membuka surat Roma pasal pertama ayat pertama, Paulus mengatakan apa? Dari Paulus, hamba. Paulus tidak mengatakan dari Paulus, pendiri daripada banyak gereja. Dari Paulus, seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Paulus mengatakan dari Paulus, hanyalah hamba, servant, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan, dipisahkan dari yang lain untuk memberitakan Injil Allah. Maka inilah keunikan dalam kekristenan.
ketika saudara berbicara tentang seorang pemimpin yang besar, tentang seorang tokoh. Kepemimpinan sejati dalam kekristenan itu bukan bicara tentang power. Kepemimpinan sejati di dalam kekristenan itu sangat berbeda. Berbicara mengenai bukan kekuasaan, tapi sikap yang rela melayani, servanthood. Pemimpin terbesar sepanjang masa adalah Yesus. Dan Yesus memberikan keteladanan itu. Itu Filipi pasal kedua ayat 6-7 mengatakan dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka saudara sekalian, melayani Allah dan melayani orang lain, melayani Allah dan melayani orang lain, itulah inti daripada panggilan yang Tuhan percayakan. Melayani Allah dan melayani orang lain itulah inti dari panggilan yang Tuhan percayakan. Jadi saudara sekalian, gelar, jabatan, dan posisi itu bukan untuk menempatkan diri kita di atas orang lain. Tetapi dan bukan untuk menonjolkan diri. Saudara ingat ya, gelar. Orang mengatakan, oh sekarang sudah pendeta, itu gelar ya. Pendeta, gembala sidang, ada jabatan, ada posisi. Saudara harus ingat, jabatan, gelar, dan posisi itu bukan untuk menempatkan diri di atas orang lain, bukan untuk menonjolkan diri. Saudara ingat kalimat daripada seorang jenderal Amerika pada Perang Dunia Kedua. Jenderal ini bernama Bruce Clark. Dia pernah mengatakan begini, jabatan atau pangkat diberikan kepadamu supaya engkau melayani mereka yang berada di atas dan di bawahmu dengan lebih baik. Pangkat tidak diberikan kepadamu untuk menunjukkan keistimewaanmu. Nah, ini satu kalimat yang indah sekali. Dengan jabatan itu, saudara bisa melayani lebih baik. Misalnya seorang hamba Tuhan, ketika dia menjadi seorang pendeta, dia bisa melayani dengan lebih baik. Dia bisa memimpin perjamuan, dia bisa counseling orang yang akan menikah, dia bisa memberkati orang yang menikah dan sebagainya. Ketika saudara menjadi penatua, saudara menjadi seorang pengurus, apa yang dulu saudara tidak bisa kerjakan karena saudara tidak punya jabatan itu, saudara tidak punya posisi itu, sekarang saudara bisa melayani dengan lebih baik. Nah, ini satu kalimat yang indah ya. Waktu kita punya jabatan, kita punya gelar, kita punya posisi, bukan supaya orang lain lihat lalu kita mengatakan, coba lihat, sekarang saya sudah menjadi pemimpin, rasain ya, dulu kamu pandang enteng ya, sekarang saya sudah menjadi pemimpin. Bukan. Tapi dengan jabatan itu saudara bisa melayani dengan lebih baik orang yang di atasmu dan orang yang di bawahmu. Maka sekali lagi saudara sekalian, menjadi hamba daripada Kristus apa artinya? Hamba itu berasal dari kata Yunani doulos. Nah saudara, doulos itu secara harafiah itu adalah sebenarnya bukan hamba lebih tepatnya, tapi budak. Budak saudara. Budak itu seseorang yang mengesampingkan semua haknya demi melayani orang lain. Maka di dalam pelayanan saudara harus expect ya. Saudara sebagai pengurus itu kadang-kadang saudara kita dicaci maki, kadang-kadang disalah mengerti. Kadang-kadang orang menghina segala macam. Saudara harus itu expect. Karena apa? Karena sebagai seorang doulos kita mengesampingkan hak milik kita untuk melayani orang lain. Karena nah saudara sebenarnya kata budak lebih tepat ya, tapi konotasinya itu negatif pada zaman modern sehingga kita memakai kata hamba sebagai gantinya. Tapi sebenarnya kata hamba tidak cukup menggambarkan arti sebenarnya dari kata doulos. Paulus senantiasa berkata bahwa dia adalah doulos bagi Kristus. Pada zaman dahulu, budak itu dibeli atau dilahirkan dalam sebuah keluarga budak. Dan mereka melayani tuan mereka sampai mereka meninggal atau sampai tuannya memutuskan untuk membebaskan mereka. Nah, tetapi beberapa budak itu dapat majikan yang baik sekali. Mereka memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang baik, dan penuh dengan kasih dengan keluarga daripada tuannya. Sehingga apa? Sehingga mereka ingin terus melayani, bahkan ketika mereka bisa bebas. Tuannya mengatakan, engkau sudah waktunya bebas, pergilah. Oh tidak tuan,
Tuhan terlalu baik. Di luar aku tidak mungkin bertemu dengan majikan sepertimu. Aku mau melayani engkau. Bukan dengan satu kewajiban, tetapi karena aku mengasihi engkau, aku mau melayanimu. Maka itulah yang dimaksud oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain ketika mereka menyebut diri mereka sebagai hamba-hamba Kristus. Karena apa? Karena mereka melihat, mereka menyadari Yesus, engkau telah membeli aku dengan darah yang mahal itu. Engkau begitu mengasihi aku. Engkau menebus aku sekalipun engkau tahu aku bukan orang yang layak ditebus. Engkau bahkan memanggilku masuk ke dalam panggilanmu, menjadi seorang pekerja di dalam kerajaanmu, menjadi seorang hamba. Maka karena itu, aku begitu rindu untuk melayani engkau dengan setia. Maka saudara, inilah kiranya yang ada di dalam pikiran kita ketika dipercayakan pelayanan. Oh Tuhan, engkau telah menebus aku. Engkau begitu mengasihi aku. Engkau sekarang mempercayakan pelayanan ini. Aku tidak layak. Tapi aku tidak mau mengecewakan karena aku mengasihi engkau. Nah saudara sekalian, itulah panggilan daripada seorang hamba. Nah ketika kita melayani, bagaimana Tuhan menerima kemuliaan? Bagaimana Tuhan menerima kemuliaan ketika kita melayani? Tak kala kita menyatakan kuasa Kristus yang mengubahkan dalam hidup kita. Nah saudara, waktu saudara jadi orang Kristen ya, kalau saudara jadi Kristen tidak ada perubahan, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Saya ada jemaat satu, waktu dia belum percaya, dia belum lama jadi orang percaya, dia seorang pimpinan perusahaan, dia punya beberapa perusahaan. Dia mengatakan, dulu saya orang yang kasar sekali, kasar di kantor, waktu muda suka berantem. Tapi ketika dia jadi Kristen, dia ingin sungguh-sungguh bisa menjadi orang Kristen yang sabar. Dan saya mendengar kesaksian daripada pegawainya. Pegawainya mengatakan, Bapak sangat berubah. Kami, kalau Bapak kenal siapa dia dulunya, Bapak tidak percaya. Kami sampai sekarang bingung. Kami sampai sekarang bertanya-tanya, kenapa ya dia bisa begitu? Maka itu menjadi satu kesaksian yang baik, saudara sekalian. Tuhan menerima kemuliaan ketika apa? Ketika kita menyatakan kuasa Kristus yang mengubahkan dalam hidup kita. Kuasa yang telah menggeser keegoisan kita sebelumnya dan diganti dengan kerelaan. Maka saudara sekalian, setiap orang percaya harus sadar bahwa dia berbicara dan melayani atas nama Tuhan kepada orang lain. Dia harus sadar bahwa ketika dia berbicara, ketika dia melayani, dia melakukannya atas nama Tuhan kepada orang lain. Dan ketika kita mengarahkan kemuliaan itu kepadanya dan bukan kepada diri kita sendiri, orang pasti tahu perbedaan itu. Orang pasti melihat perbedaan itu. Dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang akan membawa orang lain untuk melihat kuasa itu. And they will glorify your God. Mereka akan memuliakan Tuhan ketika melihat kuasa yang mengubahkan hidup itu. Nah saudara sekalian, Pendeta Romi Maso pernah bercerita tentang seorang polisi di Manila. Polisi itu satu hari dia ikut KKR. Dan di KKR itu firman Tuhan betul-betul mengubahkan dia. Dia merasa, aku begitu banyak bersalah kepada orang lain. Maka mulai hari itu dia bertekad akan hidup dengan cara yang berbeda. Besok ketika dia bertugas di perempatan yang sama, selama belasan tahun dia bertugas di situ, hal pertama yang dia lakukan, dia datang untuk mengaku dosanya, kesalahannya kepada Ence, pemilik warung bakmi. Karena apa? Karena belasan tahun bertugas dia tidak pernah bayar. Maka dia pergi dan dia mengatakan, Ence, sambil berlinang air mata dia mengatakan, Ence, saya mau mengaku dosa. Selama belasan tahun ini saya selalu makan di sini. Saya tidak pernah bayar. Mulai hari ini saya akan bayar. Saya minta maaf. Ence itu juga nangis. Saya juga minta maaf Pak Polisi. Loh, Ence tidak usah minta maaf. Yang salah saya. Yang salah saya. Ence tidak salah. Ence tidak usah minta maaf. Kata Ence itu, saya mau minta maaf. Loh kenapa Ence? Selama belasan tahun sebelum saya hidangkan, saya ludahi. Saudara sekalian, tapi saya percaya Pak Polisi itu tidak marah. Dia orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu lalu dengan cara apa saudara dan saya bisa melayani dengan lebih baik?
dan lebih memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara dan saya bisa melayani dengan lebih baik, yaitu dengan kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar lebih. Saudara, kita bersyukur di dalam gereja Reform, saudara diberikan banyak kesempatan untuk belajar. Dan saudara ketika belajar dengan baik, saudara melayani dengan baik. Waktu kita punya karyawan kan, saudara, kita suka kalau dia pintar kan. Saudara suka ya, saudara buka toko kelontong, karyawan 10 tahun kerja. Dari 10 tahun hari pertama kerja sampai hari ini, orang bilang, minta sekilo gula. Selalu tanya, bos, gula mana bos? Saudara 10 tahun senang dengan karyawan itu. Melayani di toko tidak pernah ada kemajuan. Tapi kalau saudara lihat ya, karyawan itu terus rajin belajar. Dia pingin belajar meningkatkan kemampuannya dia. Saudara senang kan ya? Bayangkan Bapa kita di sorga, Tuhan kita, melihat saudara melayani berpuluh tahun tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau meningkatkan apa yang saudara perlukan di dalam pelayanan. Bagaimana Tuhan disenangkan? Maka saudara belajar itu penting supaya bisa melayani lebih baik. Hamba yang baik, dia akan mempraktekkan semua yang dipelajari. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati daripada tuannya. Nah, pada akhirnya saudara sekalian, pada akhirnya orang yang melayani, apakah yang menjadi pengharapan setiap orang yang melayani? Saudara melayani, saudara berharap apa? Orang kerja harap apa? Orang kerja harap akhir bulan dapat gaji. Orang kerja dapat pensiun. Orang yang kerja harap setelah berpuluh tahun kerja bisa punya rumah. Orang memiliki pengharapan. Nah, apa pengharapan orang yang melayani Tuhan? Adalah mata yang tertuju kepada kekekalan. Mata yang tertuju kepada upah yang Tuhan sediakan. Kesulitan dan pergumulan itu ada? Pasti ada. Saudara yang masuk pelayanan, jangan kira pelayanan itu tidak ada kesulitannya. Waktu saudara terima pelayanan, saudara harus sadar. Pelayanan ini ada kesulitan. Pelayanan ini ada pergumulan. Tetapi saudara lihat, kesulitan dan pergumulan yang dihadapi selama hidup di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan dan upah yang menantikan. Karena itu, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Paulus mengatakan, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini. Loh, memangnya Paulus penderitaannya ringan? Cuma digigit nyamuk, saudara, waktu pelayanan? Oh tidak, Paulus disesah, Paulus dicambuk, dilempari batu, hampir mati, kapal karam. Saudara sekalian, ini Paulus. Tapi Paulus mengatakan sebab penderitaan yang ringan sekarang ini. Kenapa Paulus bisa lihat ringan? Karena dia mengatakan penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Dan ketika engkau melihat kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Kemuliaan itu melampaui segala-galanya. Stefanus ketika dilempari oleh batu, saudara sekalian, tidak seorang pun yang ingin dilempari oleh batu sampai mati. Stefanus dilempari batu sampai mati, tetapi matanya tertuju kepada kekekalan. Dia melihat kepada kemuliaan yang melampaui segala-galanya. Dia melihat kepada Kristus yang berdiri di sebelah kanan daripada Bapa di sorga. Dan itu memberikan kepada dia penghiburan. Paulus mengatakan bahwa kemuliaan kekal itu yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Maka saudara sekalian, kita menantikan hari itu. Apa yang saudara nantikan selama ini? Apa yang saudara nantikan? Kita sebagai orang percaya melayani Tuhan, kita menantikan hari itu. Hari ketika Dia yang kita layani, hari ketika Dia yang memanggil kita, Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Matius pasal 25. Oh, alangkah indahnya saudara. Satu hari saudara mengakhiri seluruh perjalanan di dunia ini, dan saudara kembali kepada Tuhan. Ketika saudara kembali kepada Tuhan, saudara mendengarkan suara itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Saudara mau mendengar itu? Saudara mau mendengar itu? Taat kepada panggilan Tuhan. Maka itulah yang dinantikan oleh Paulus. Hari perjumpaan dengan Kristus. Dia pernah menjadi musuh yang begitu membenci Kristus. Tetapi dengan kasih-Nya, Kristus menyelamatkannya. Kristus menebusnya. Kristus memanggilnya masuk ke dalam pelayanan. Maka dari hati yang membenci, dia menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang penuh dengan kerelaan. Hamba yang mengasihi. Hamba yang merindukan pertemuan kekal itu satu hari nanti.
maka begitu juga kita. Kita hari ini tidak serta-merta jadi orang Kristen waktu lahir langsung percaya Tuhan. Kita memang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kita pernah bergumul. Kita pernah bergumul dengan dosa-dosa kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya dengan cara yang begitu mahal harganya. Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Maka kita yang dulu bersalah, sekarang boleh Tuhan panggil menjadi hamba yang mengasihi. Maka marilah kita hidup dengan kesadaran itu. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Seorang yang bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami seringkali terus memberontak kepada firman-Mu. Kami sudah tahu apa yang benar. Kami tahu apa yang baik. Tetapi kami terus melawan. Kami terus menentang. Kami hidup di dalam dosa-dosa kami. Dan kami seringkali membenci Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan Kristus bagi kami. Dan Engkau bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Engkau memanggil kami masuk ke dalam ladang pelayanan-Mu. Maka Tuhan, berikanlah kami hati seorang hamba yang mengasihi. Sehingga seumur hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami boleh menjadi saksi dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan ampuni kalau selama ini kami hidup dengan serampangan. Kami hidup sesuka-sukanya. Kami tidak pernah memikirkan panggilan Tuhan. Tetapi mulai hari ini biar kami terus pikir dengan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.